wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Imade Sony Artawan. Saya bertugas di SD Negeri 3 Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Bagaimana kabar Bapak Ibu hebat dimanapun berada? Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak beserta aksi nyata terkait implementasi dari nilai dan peran guru penggerak tersebut. Mau tahu bagaimana implementasi dari aksi nyata yang saya buat? Tolong simak video selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dari guru penggerak. Yang pertama yaitu nilai berpihak pada murid. Nilai berpihak pada murid saya artikan sebagai menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran. Jadi kita sebagai seorang guru harus membuat dan merancang strategi pembelajaran sehingga mengarah kepada student oriented. Adapun aksi nyata yang saya lakukan adalah yang pertama mengajak siswa belajar sambil bermain dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang berikutnya saya memandu siswa atau memberikan penguatan apabila ada siswa yang tidak mengerti terhadap suatu konsep pelajaran. Berikutnya saya mengajak siswa untuk melakukan ice breaking untuk memberikan penyegaran sehingga siswa kembali fokus dan termotivasi untuk belajar. Selain itu, saya juga melakukan kegiatan praktikum atau percobaan sederhana sehingga siswa merasa senang dan lebih mudah memahami pelajaran. Nah, selain itu, saya akan mengajak siswa untuk membuat suatu hasil karya untuk mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan kodrat alam yaitu potensi yang dimilikinya. Demikian yang saya lakukan terkait aksi nyata untuk mengembangkan nilai berpihak pada murid di sekolah saya. Nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah nilai mandiri. Menurut saya, nilai mandiri itu adalah berani untuk terus belajar sehingga dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Adapun aksi nyata yang saya lakukan di sekolah untuk mengembangkan nilai mandiri adalah yang pertama mengikuti kegiatan pelatihan baik secara offline maupun online seperti mengikuti webinar, mengikuti workshop, dan mengikuti in-house training. Selain itu, saya juga mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG secara daring untuk meningkatkan kualitas saya sebagai seorang pendidik sehingga saya mendapat sebuah sertifikat yang saya bisa terapkan nanti ilmunya kepada siswa di sekolah saya. Selanjutnya, saya secara mandiri membuat sebuah tulisan yang ingin saya terbitkan menjadi sebuah buku yang memiliki lisensi nasional yaitu ber-ISBN. Selain itu, saya juga mempelajari bagaimana cara membuat web sebagai wadah untuk publikasi kegiatan sekolah. Selain itu, saya juga membuat FB untuk sekolah. Selain itu juga membuat IG untuk sekolah. Dan yang terakhir, saya juga mempelajari beberapa aplikasi online seperti Canva, Quizzes untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang akan saya lakukan di sekolah. Nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak yang ketiga adalah nilai reflektif. Nah, menurut saya, nilai reflektif itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai setiap proses pembelajaran ataupun program yang telah dilaksanakan di sekolah. Nah, adapun implementasi aksi nyata dari nilai reflektif yang saya lakukan di sekolah adalah yang pertama, saya meminta pendapat kepada siswa saya terkait perasaannya serta alasannya setelah selesai mengikuti pembelajaran di kelas saya. Yang kedua, saya membagikan angket kepada siswa untuk mengetahui bagaimana keberhasilan saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran sehingga siswa bisa menuangkan atau memberikan jawaban pada angket tersebut. Yang ketiga,
saya meminta rekan sejawat saya, guru-guru di lingkungan sekolah, untuk memberikan komentar terkait praktek baik yang telah saya laksanakan di sekolah selama melaksanakan pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, sekarang saya akan lanjut menjelaskan tentang nilai kolaboratif. Sebagai seorang guru penggerak, kita berkewajiban untuk menjalin kerjasama atau membangun suatu hubungan yang harmonis dan baik antara guru dengan siswa, guru dengan rekan guru sejawat di sekolah, guru dengan kepala sekolah, guru dengan orang tua siswa, serta guru dengan komite, bahkan guru dengan organisasi yang berada di lingkungan pendidikan yang berhubungan dengan sekolah. Adapun implementasi aksi nyata nilai kolaboratif yang telah saya lakukan di sekolah antara lain, yang pertama, berkolaborasi dengan siswa untuk membuat taman yang menggunakan botol bekas sebagai media tanam untuk tanaman hias di sekolah, membuat papan penghargaan siswa. Yang berikutnya, berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah dalam hal memimpin ekstra kurikuler seperti ekstra pramuka, ekstra tari, dan selanjutnya berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembiasaan pagi seperti melaksanakan sembahyang bersama, memandu siswa untuk belajar menyanyikan lagu wajib nasional. Selain itu, bekerja sama dengan kepala sekolah dalam hal pembuatan peningkatan program literasi dengan membuat pojok baca, papan pajangan hasil karya siswa, menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan saat akreditasi sekolah, serta menyusun kurikulum sekolah. Selain itu, bekerja sama dengan pihak desa yang berada di lingkungan sekolah dalam hal pengangkutan sampah untuk merealisasikan program Sabtu Bersih Selokan atau kali di sepanjang area jalan menuju sekolah sehingga terbebas dari sampah plastik. Nah, untuk mengetahui bagaimana secara langsung kegiatan atau nilai kolaboratif dapat dilihat pada dokumentasi berikut ini. Ajar Pancasila beriman dan bersabda pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baiklah Bapak Ibu, sekarang saya akan lanjutkan tentang nilai inovatif. Sebagai seorang guru penggerak, saya memaknai bahwa kita harus berhasil menemukan ide-ide baru untuk menghasilkan pembaruan yang bersifat mengarah ke hal yang positif. Nah, adapun implementasi aksi nyata dari nilai inovatif yang saya lakukan di sekolah adalah yang pertama, menggunakan aplikasi khusus mode kertas untuk melakukan penilaian harian bersama siswa. Yang kedua, membuat papan penghargaan siswa untuk memotivasi siswa untuk terus belajar dan terus aktif selama mengikuti kegiatan diskusi kelas. Yang ketiga, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar sehingga siswa merasa lebih nyaman dan lebih bisa memaknai suatu konsep pelajaran. Yang selanjutnya, memanfaatkan sampah plastik untuk dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan kolase. Berikutnya, membuat papan pajangan hasil karya siswa sehingga siswa merasa senang dan termotivasi untuk berkarya sehingga karya mereka bisa dilihat oleh teman-temannya di kelas. Nah, selain apa yang telah saya sampaikan, berikut beberapa dokumentasi implementasi
nilai inovatif yang telah saya lakukan di sekolah. Silakan disimak dokumentasinya. Bapak Ibu, sekarang saya akan lanjutkan menjelaskan tentang peran dari guru penggerak. Adapun peran dari guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang guru penggerak harus bisa menjadi seorang pemimpin dengan menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Implementasi aksi nyata saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah menerapkan konsep belajar sambil bermain sehingga siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan di kelas, memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Selain itu, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya atau presentasi hasil kerja kelompok yang telah dilakukannya di kelas. Nah, peran guru penggerak yang kedua adalah sebagai penggerak komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu bisa dibentuk dengan menggabungkan atau menggerakkan guru-guru rekan sejawat yang ada di sekolah untuk bersama-sama saling berbagi praktik baik sehingga mendapatkan suatu pengalaman dan kita bisa bersama membuat suatu tindak lanjut. Selain itu, kita sebagai seorang guru penggerak bisa bergabung dengan komunitas yang ada di tingkat kecamatan. Seperti implementasi yang saya lakukan adalah mengikuti komunitas Perak Batu Karu yang telah terbentuk di kecamatan. Adapun implementasi atau aksi nyata yang saya lakukan dalam komunitas adalah menjadi panitia bersama rekan guru di Kecamatan Penebel untuk melaksanakan in-house training pembelajaran berdiferensiasi bagi rekan-rekan guru SD di seluruh Kecamatan Penebel. Nah, saya lanjutkan dengan peran yang ketiga. Peran ketiga itu adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Adapun implementasi yang saya lakukan adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi ketua kelompok, menjadi ketua untuk melaksanakan program project profil, dan melatih siswa menjadi pemimpin saat melakukan kegiatan sembahyang bersama ataupun menjadi seorang dirigen untuk membantu jalannya proses pembiasaan dalam hal menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Secara online maupun offline, tetapi Bapak Ibu peserta workshop akan diberikan tugas untuk menyusun RPP sesuai dengan arahan dari narasumber. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakannya secara mandiri di sekolahnya masing-masing atau berkolaborasi dengan guru sejawat di guru sejawat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan lanjut membahas tentang peran dari guru penggerak. Adapun peran yang ingin saya jelaskan adalah peran untuk mendorong terjadinya kolaborasi. Adapun implementasi yang saya lakukan adalah mengajak seluruh guru yang ada di sekolah untuk bekerja sama mewujudkan visi sekolah dengan cara melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seperti ekstra tari dan ekstra olahraga. Selain itu, ekstra pramuka wajib untuk melatih keterampilan siswa. Selain berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah, saya juga berkolaborasi dengan orang tua siswa dengan menjalin komunikasi dua arah sehingga orang tua mau tergerak untuk mendampingi putra-putri mereka untuk belajar di sekolah. Nah, selain itu saya juga berkolaborasi dengan aparat desa di lingkungan sekolah untuk saling bekerja sama dalam hal mengangkut sampah plastik yang telah terkumpul dari program Sabtu Bersih Selokan atau Kali yang telah dilaksanakan oleh guru-guru dengan siswa untuk membersihkan sampah-sampah plastik di area jalan menuju sekolah. Nah, selanjutnya peran guru penggerak yang terakhir adalah menjadi coach bagi rekan guru. Nah, coach bagi rekan guru telah saya lakukan dengan cara membantu rekan guru di sekolah untuk mengakses platform Merdeka Mengajar untuk mencari tambahan informasi terkait administrasi pembelajaran. Selain itu, saya sering membantu rekan guru di sekolah untuk mengajari bagaimana cara menggunakan aplikasi online dalam hal melakukan
video conference menggunakan aplikasi Google Meet maupun Zoom. Nah, selain itu, saya juga memberikan pelatihan kepada rekan guru dalam hal pembuatan modul ajar dan modul proyek sebagai administrasi untuk meningkatkan implementasi penerapan kurikulum di sekolah. Baiklah, demikian peran-peran dari guru penggerak. Adapun dokumentasi dari implementasi peran-peran guru penggerak bisa dilihat pada foto berikut ini.